Dibuka videonya semua. Baik, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya semua ya. Nah, saya minta tolong dong, di sini saya ingin memperkenalkan tim saya. Ya, saya ucapkan selamat datang dulu semuanya. Dan saya mau sapa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, pada kesempatan malam hari ini sungguh bersyukur saya boleh memulai acara kita dalam program UMKM Intensive Coaching Program yang diadakan oleh Right and Big Coaching and Consulting. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu semua yang sudah mendaftar dan sudah bergabung di dalam acara pelatihan kita. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka lebih dahulu pertemuan kita dengan kita sama-sama mengambil sikap hormat. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan Mas Anwar. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita akan langsung memulai. Pada kesempatan malam hari ini saya mau mengucapkan selamat sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Dan sesuai dengan jadwal, hari ini adalah pertemuan pertama dan pertemuan pertama ini adalah orientasi ya. Jadi hari ini modulnya belum mulai. Tetapi hari ini kita akan sama-sama mau belajar, kita mau sama-sama melihat dulu bagaimana program ini berjalan dan bagaimana kita bisa benar-benar sungguh-sungguh bisnis kita, usaha kita bisa berjalan dengan baik, segala apa yang kita cita-citakan, bisnis kita dapat berkembang, bisa sungguh-sungguh nyata begitu ya. Nggak cuman omdo, nggak cuman hanya teori yang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tetapi sungguh-sungguh dapat dipraktekkan dalam usaha, dalam bisnis kita. Jadi oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, jadi saya ingin memperkenalkan dulu bahwa ada beberapa kategori yang ada dalam setiap pertemuan kita. Kategori pertama adalah peserta. Ya, peserta itu ada peserta yang mendaftar secara mandiri, tetapi juga ada peserta yang disponsorin. Ya, dalam pertemuan batch pertama ini saya melihat banyak sekali peserta yang disponsorin ya, ada sponsornya, ya, ada yang ngebayarin, ada yang mempromosikan, ya, ada yang membantu untuk supaya teman-teman semua berada di dalam pelatihan dan pendampingan bisnis ini, ya. Nah, baik itu peserta yang daftar mandiri maupun yang daftar secara disponsorin atau dibayarin itu, ya, semua akan masuk dalam program yang masuk dalam kategori yang gold. Jadi dalam arti Anda akan mendapatkan pendampingan selama program ini berjalan selama 3 bulan.
Ya, jadi program ini dimulai hari ini, orientasi dan akan berakhir tanggal 6 Mei 2021 nanti. Kalau nggak salah seminggu sebelum Lebaran. Ya, jadi targetnya setelah pas Lebaran itu, sebelum Lebaran kita semua program sudah selesai. Dengan harapan ada peningkatan dalam segi kualitas bisnis kita masing-masing. Lalu berikutnya, di dalam setiap sesi ini juga akan ada beberapa orang yang sedang saya eh, dampingi untuk menjadi mentor. Karena program ini saya mau katakan puji Tuhan, alhamdulillah program ini akan menjadi salah satu program unggulan untuk pelatihan dan pendampingan UKM secara nasional. Mohon doanya jadi teman-teman semua ya. Semoga bisa terrealisasi. Karena program ini sebenarnya sudah saya jalankan dari semenjak 2013. Ya, dari 2013 saya sudah melatih dan mendampingi banyak sekali UMKM, tetapi baru tahun ini saya mencoba untuk membakukan programnya dan pelatihan dan pendampingan ini ya sehingga bisa menjadi suatu program yang lebih baku sistemnya ya. Oleh sebab itu saya butuh banyak bantuan, saya butuh banyak mentor karena kekuatan dari program ini yang berbeda dengan program-program pelatihan di luar sana yang lain adalah bahwa di program ini kita lebih menekankan kepada pendampingannya, bukan pelatihannya. Karena saya sudah banyak berkecimpung di dunia UMKM sejak 2013, UMKM itu ketika diberikan pelatihan datang ke sebuah ruangan, waktu dulu kita offline ya, ketika dimotivasi, oh yes bagus semangat gitu ya, tetapi begitu 2 minggu atau nggak usah 2 minggu, kadang-kadang 2 hari aja udah lupa, atau dia mendapatkan sesuatu di training, begitu dia pulang ke tempatnya, ketika mereka mau mempraktekkan ilmunya dia bingung, ini mau mulai dari mana ya? Yang tadi disampaikan begitu turun di begitu hadir di tempat usahanya, tempat bisnisnya, mereka bingung untuk mengaplikasikannya. Nah, oleh sebab itu saya ingat 2013 saya di UKM Pintar, salah satu badan pelatihan yang direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu, membuat sebuah sistem pendampingan bisnis. Dan ternyata pendampingan bisnis inilah yang betul-betul membawa dampak positif bagi perkembangan UMKM. Oleh sebab itu, saya membutuhkan banyak sekali tim yang akan turun mendampingi setiap para pelaku UMKM ini one on one, didampingi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa orang yang sudah kami tunjuk dan juga ada yang mengajukan diri kepada kami untuk bisa dijadikan mentor gitu ya, calon-calon mentor. Nah, kebetulan pada kesempatan malam hari ini kami sudah kedatangan ada beberapa calon mentor ya. Mungkin boleh saya undang dulu beberapa calon mentor kami. Ya, yang pertama adalah dokter. Dia adalah seorang dokter tapi juga seorang businesswoman ya. Nah, saya perkenalkan dulu untuk Dokter Yayu. Boleh disapa Dokter Yayu, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Dokter? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu. Sehat selalu ya Bu Dokter ya. Ya, baik. Bapak Ibu ini salah satu mentor yang nanti akan membantu Right and Big untuk mendampingi UMKM. Sekarang Dokter Yayu masih beradaptasi dulu ya Dokter ya. Oke, lalu berikutnya yang akan menjadi mentor kedua adalah Bapak Hobby Chen. Ya, namanya mirip-mirip sama Tony Chen gitu ya. Tapi saya dengan beliau ini nggak ada saudara, nggak ada hubungan saudara. Mungkin ada saudara jauh sekali ya. Saking jauhnya sampai nggak diaku ya. Boleh saya menyapa Pak Hobby Chen, apa kabar? Selamat malam. Halo, selamat malam. Luar biasa bisa join dengan grup ini. Semoga kiranya kontribusi dari Pak Tony, Ayu maupun saya dan tim lain akan sangat membantu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, ya. Dan berikutnya yang ketiga kami mau perkenalkan juga ada mentor ini dari Semarang. Kalau Dokter Yayu sama Pak Hobby ini dari Jakarta, nah ini mentor kami dari Semarang. Selamat malam Pak Heri. Boleh di unmute Pak Heri? Ya, Pak Heri. Ya, Ya, selamat malam.
Selamat malam, Pak. Selamat Apa malam kabar ya. Semarang? Apa kabar Semarang, Pak? Baik, baik. Oke, baik. Selamat bergabung. Ya, baik, Bapak Terima Ibu. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Inilah para mentor yang nanti akan kita bersama-sama berproses gitu ya. Tapi mungkin pada awal-awalnya mungkin para mentor ini nggak sendiri, tapi nanti akan saya dampingi dulu ya. Intinya kalau teman-teman mau bertanya di grup juga para mentor ini sudah bergabung ya. Para mentor sudah ada bergabung. Jadi silahkan nanti kalau misalnya sama Coach Tony ini lama banget nih nggak dibalas-balas gitu ya. Nah, coba sama Pak Hobi atau sama Dokter Yayu atau sama Pak Heri gitu ya. Langsung saja di chat Japri. Oke, lalu berikutnya saya juga mau ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mengirimkan timnya atau anggotanya atau anak-anak asuhnya gitu ya. Lalu saya juga ucapkan terima kasih buat YPHB, Yayasan Pelita Harapan Bangsa, yang sudah mengirimkan juga teman-temannya, rekan-rekannya UMKM yang untuk sama-sama kita berproses ya mulai malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya yang sudah juga mengirimkan ada beberapa UMKM-nya ke dalam acara ini ya. Mungkin di sini juga mungkin ada perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang. Dan terima kasih juga saya ucapkan satu lagi kepada Forum Credit Union dari Kuskupan Agung Jakarta, dari Gereja Katolik yang diwakili oleh ada di sini saya melihat ada Pak Al Subianta dan ada beberapa teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih. Dan para sponsor ini, para supporter ini saya bilang seperti itu ya. Mereka akan hadir juga dalam acara ini untuk sebagai observer. Ya, sebagai observer sama sekalian juga mau melihat ini teman-teman yang disponsori ini yang sudah dibayarin ini bagaimana nih ya. Ikut programnya serius atau enggak, berhasil atau enggak. Harapannya sih semuanya bisa berhasil. Baik, dan saya ucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Tengah. Kenapa? Karena Provinsi Jawa Tengah yang kontributor terbesar ya, peserta paling banyak kayaknya 60-70% dari UMKM di Jawa Tengah. Boleh tepuk tangan dong buat Provinsi Jawa Tengah ya. Dan buat yang lain-lain juga, semangat semua ya. Pada kesempatan ini batch pertama Anda masuk dalam batch yang pertama karena memang sebelumnya program ini saya menjalankannya itu secara tidak apa namanya hanya under institusi-institusi tertentu ya. Tapi kali ini saya membuat public class yang biasanya institusi saya biasa untuk di misalnya di CU atau saya biasa bicara di gereja Katolik atau saya biasa bicara di BNPT gitu ya. Nah sekarang saya gabungkan di public class ini. Jadi semua saya jadikan satu. Supaya apa? Supaya lebih fokus. Supaya lebih terkoordinasi dengan lebih baik ya. Dan program ini pun nanti ada sertifikatnya dan lain-lain sebagainya. Baik, kita akan mulai di dalam program kita. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau minta tolong kepada para peserta. Saya minta tolong kepada para peserta saja untuk boleh mengisi Google Form berikut ini. Mungkin Anwar bisa tolong dibantu untuk dikirimkan linknya di grup juga, di grup WA boleh, ya. Anda boleh coba sekarang mengisi validasi data Anda di Google Form. Karena ada beberapa peserta yang daftar, tapi juga ada yang belum mendaftar. Nah, sekarang silakan di chat di Zoom ini ada dan yang di WhatsApp pun ada di grup WhatsApp. Silakan Anda semua menulis ya, mengisi data validasi itu dengan lengkap, dengan teliti. Jangan sampai ada yang terlewat. Mohon maaf untuk para mentor dan untuk para observer tidak mengisi ya, yang mengisi hanya para peserta. Baik. Lalu saya juga mau minta tolong kepada Bapak dan Ibu yang bergabung pada malam hari ini, masih ada yang belum menggunakan namanya sendiri ya. Terutama ini Bapak Vivo 1820, mungkin bisa tolong. Ya, Bapak Vivo. Ya, dia ada pakai namanya masih Vivo 1820. Mungkin bisa dibantu. Lalu juga oh ya, cuman satu ya. Yang lain baik, nggak apa-apa. Nanti kita coba cek. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu silakan saya beri waktu untuk mengisi ya. Silakan Bapak Ibu mengisi 2 sampai 3 menit dari sekarang. Ya, saya akan memantau juga dari sini bagaimana siapa yang sudah mengisi dan siapa yang belum. Silakan boleh langsung diisi. Di situ ada nama lengkap ya. Saya akan bantu tampilkan juga. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, tampilannya akan seperti ini. Silakan Anda isi ya, nama lengkap karena nama lengkap ini penting karena nama lengkap akan tertulis di sertifikat. Ya, ini penting, tolong tulis nama lengkap lalu nama panggilan. Misalnya kalau yang nama lengkapnya Anwar Siburian, nama panggilan Anwar, jenis kelamin pria, ya ada checklist saja. Lalu kota domisili, nggak perlu alamat lengkap, kota domisilinya aja. Ya, Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya misalnya. Nah, lalu tanggal lahir. Silakan isi tanggal lahir, ya. Silakan isi tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Pastikan ketika mengisi tahun di tahun yang benar, ya. Kalau tahunnya susah, klik di kalau yang menggunakan handphone mungkin agak kesulitan, silahkan langsung diklik saja di apa namanya di yang ada tulisan tahunnya, lalu scroll sampai ke tahun di mana Anda lahir. Lalu alamat email kami mengutamakan yang Gmail atau Google Mail, ya. Karena di dalam program ICP ini kami dalam tanda kutip memaksa setiap para pelaku usaha bisnis UMKM untuk melek teknologi, untuk lebih akrab dengan namanya teknologi. Nggak ada istilah gaptek. Ya, kita mau menjadi yang high tech. Gaptek itu singkatan dari nggak mau praktek. Jadi harus high tech. High tech itu harus bisa praktek. Ya, kita nanti akan banyak berkomunikasi lewat teknologi. Jadi tolong kalau bisa alamat email yang diutamakan Gmail. Ya. Lalu nomor WA yang aktif. Nah, ini juga penting ya, nomor WA yang aktif. Nomor WA yang aktif boleh tulis 0817 sekian 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 misalnya. Lalu silakan jelaskan secara singkat mengenai profil usaha atau bisnis Anda. Ya. Jelaskan secara singkat, Anda tuh sekarang bagaimana? Saya sangat memahami ada beberapa orang yang mengikuti program ini kemarin bertanya sama saya, Pak, saya belum punya bisnis, saya belum punya usaha, boleh ikut nggak? Boleh aja. Ya jelasin di situ belum punya bisnis. Atau ada juga yang ikut program ini karena baru tutup Pak. Gara-gara pandemi ini kami bangkrut Pak. Lalu kami mau ikut bagaimana? Ya boleh tulis aja. Ya, usaha kami bangkrut, sebelumnya kami bergerak di bidang apa gitu ya. Jelasin. Keterbukaan Anda sangat penting dalam program pelatihan ini. Ya, ibarat dokter, saya nggak akan mungkin bisa mengobati Anda dengan tepat kalau Anda nggak jujur gitu kan. Ya, kalau Anda nggak terbuka. Jadi silakan jelaskan profilnya apa. Ya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Lalu berikutnya, tujuan Anda mengikuti program pelatihan dan pendampingan UMKM ini untuk apa? Ya, kami juga pengen tahu nih, ya, untuk apa tujuannya. Ya, lalu berikutnya dari mana Anda mendapat informasi mengenai program ini? Ya, silahkan teman-teman boleh mengisi. Ya, Bapak Ibu, karena ini adalah batch yang pertama, kita hanya membatasi jumlah peserta sebenarnya maksimal 30 ya. Jadi kedepannya memang kita harapkan setiap batch itu akan lebih banyak dari 30 ya. Saat ini memang karena keterbatasan mentor ya, makanya hari ini ada beberapa mentor yang lagi observasi juga. Jadi nanti harapan kedepannya para mentor-mentor inilah yang akan mendampingi ya di batch-batch yang kedua. Jadi dengan harapan satu orang mentor bisa menangani dari 20 sampai 30 bisnis ya UMKM. Satu orang mentor akan menangani 20 sampai 30 bisnis. Nah, jadi harapan saya memang para mentor ini bisa membantu Red and Big jadi bisa membuka pendaftaran lebih banyak lagi ya.
Baik, pada kesempatan pertama ini kita akan mulai ke program orientasi. Kenapa perlu program orientasi? Ya, karena program orientasi ini ibaratnya kalau orang mau sekolah itu kan harus ada masa orientasi dulu ya. Nah, anggap aja ini masa orientasinya ya, cuma 2 jam doang. Nah, di dalam masa orientasi ini, di hari ini, kita akan sama-sama melihat banyak hal, yaitu tentang apa saja sih yang akan kita lalui ke depan. Kita akan melalui suatu proses pembelajaran. Kita akan melalui suatu proses bersama. Saya akan hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sebagai mitra yang bisa mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu. Dan syaratnya bukan karena kuat dan hebatnya saya. Jadi sekali lagi ya, program ini berhasil kalau ada kerjasama. Saya hanya menyiapkan pengalaman saya hanya menyiapkan, kami menyiapkan, nanti ada banyak mentor juga. Kami hanya menyiapkan pengalaman, kami menyiapkan waktu dan tenaga. Ya. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu teman-teman yang menggunakan gitu loh, menggunakan apa yang sudah kami mau berikan ini untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya harus ada kerjasama antara mentor dengan para peserta. Ya. Nah, saya mau membagi istilah. Nah, saya mau mengutip ini dari Forum Credit Union. Ada istilah yang sangat menarik, yaitu istilahnya adalah tutor dan mentor. Ya, saya hadir di sini sebagai tutor. Tutor itu yang mengajar, tapi sekaligus saya juga mentor. Nah, ini istilah aja ya, istilah saja. Kedepannya nanti mungkin akan ada tutor lain. Mungkin batch kedua, batch ketiga, mungkin Pak Hobi bisa menjadi tutor, Dr. Yayu bisa menjadi tutor gitu ya. Nah, tetapi mentor itu adalah orang-orang dari Red and Big yang akan mendampingi. Mentor, mendampingi bisnis Bapak dan Ibu. Kita justru bersyukur ya, dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan secara online. Mentoring secara online. Yang sesuatu yang mustahil kita lakukan waktu sebelum pandemi. Ya, sekarang saya dari sejak pandemi beberapa klien saya UMKM yang saya dampingi sekarang justru malah lebih enjoy. Pak, ternyata lebih enjoy online ya. Pertama murah gitu kan. Kenapa? Karena nggak perlu bayarin tiket keretanya Pak Tony ke Semarang katanya gitu. Nggak perlu hotel, nggak perlu tiket gitu ya, nggak perlu bayarin makan. Nah, sekarang mentoringnya lebih murah karena karena online ini. Nah, itu makanya program ICP ini lahir justru di tengah-tengah pandemi. Karena kita melihat, oh iya, dengan online kita bisa lebih murah dan pendampingannya pun bisa lebih intens ya. Karena sekarang teknologi ya, ada Zoom, ada WA lebih intens. Ya, dan semua orang dalam tanda kutip sudah terpaksa dan dipaksa untuk mau menerima keadaan ini. Jadi menurut kami ini merupakan suatu hal yang positif. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk saja ke materi kita, ya. Saya harus mengecilkan badan saya dulu, shoot, gitu ya, biar Bapak Ibu bisa ngelihatnya dengan lebih enak, ya. Oke, siap. Kita akan masuk ke dalam orientasi pelatihan dan pendampingan untuk program ICP ini. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi. Dan pada kesempatan ini kita langsung akan masuk saja ke apa sih latar belakangnya? Ya, apa sih latar belakang? Kenapa kok bisa ada program ICP ini? Latar belakangnya apa gitu ya? Nah, mungkin saya bisa sampaikan latar belakang yang pertama adalah program ICP ini adalah karena UMKM Indonesia membutuhkan bukan sekedar pelatihan tetapi pendampingan yang terarah dan terukur. Ini yang banyak di luaran itu adalah cuman pelatihan. Pelatihan bagaimana untuk mengatur operasional. Pelatihan digital marketing untuk UMKM. Pelatihan membuat laporan keuangan sederhana gitu ya. Atau yang lebih spesifik lagi ada pelatihan untuk UMKM yang bergerak di bidang pertanian, sektor pertanian, pelatihan di sektor peternakan, pelatihan di sektor kerajinan, industri rumah tangga gitu ya. Tapi cuman pelatihan, tidak ada pendampingan.
Lalu yang kedua, program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang terarah dan terukur masih sangat minim. Ada, saya tidak mengatakan bahwa pendampingan UMKM itu tidak ada di Indonesia, ada, tetapi masih sangat minim. Kalaupun ada, tidak ada yang terukur. Nah, ini menjadi salah satu plus point mengikuti program ini adalah setiap orang nanti akan ada rapotnya. Setiap orang akan ada penilaiannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, UMKM membutuhkan pelatihan dan pendampingan dengan biaya yang relatif terjangkau. Saya harus akui bahwa fee untuk bisa mendapatkan jasa konsultasi itu tidak murah. Ya, saya punya beberapa klien di Jawa Tengah untuk menangani ada toko besi, ada toko kue, ada toko aluminium gitu ya, ada minimarket gitu ya. Yang saya dampingi hari ini, ya memang mereka membayar harga yang cukup mahal ya. Kisaran antara 15 sampai 20 juta. Which is kalau kita lempar ke UMKM, kita apalagi bicara usaha mikro, tidak terlalu memuaskan. Kenapa ya, mereka boro-boro bayar konsultan ya, untungnya aja nggak ada segitu. Nah itu sebab makanya kita perlu membuat sebuah program yang lebih terjangkau. Itu makanya kami membuat ada sistem harganya, ada orang boleh bayar per sesi, orang boleh bayar per batch. Artinya langsung gelondongan. Tentu saja kalau bayar per batch lebih murah jatuhnya daripada orang bayar per sesi. Lalu yang ketiga, yang keempat, banyaknya entitas yang memiliki anggota di sektor UMKM tetapi belum memiliki program pendampingan yang tepat. Contoh, forum CU, contoh BNPT, contoh koperasi-koperasi, bank-bank daerah, perusahaan-perusahaan yang memiliki ada binaan-binaan UMKM, ya, mereka punya anggotanya di sana. Ya, koperasi kredit gitu ya, bank perkreditan rakyat. Tapi mereka belum memiliki program pendampingan yang tepat. Selama ini kalau saya lihat di lapangan mereka masih berfokus hanya kepada pelatihan. Kalaupun ada pendampingan belum terlalu masif. Hanya sektor-sektor tertentu yang dia melihat, ini kayaknya didampingi dikit lagi sukses nih, berhasil nih. Baru dia dampingi. Ya, nah ini latar belakangnya. Lalu berikutnya kita akan melihat sekarang metode pelatihan dan pendampingan yang akan kita jalani bersama. Ya, metodenya seperti apa sih? Apa sih yang akan kita jalani gitu ya di dalam masa-masa ini? Pendampingannya, metodenya adalah yang nomor 1, online melalui Zoom meeting. Ya, pelatihan lewat Zoom meeting, tetapi pendampingan nanti lewat WhatsApp. Nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Lalu yang kedua, yaitu ilmu terapan yang sangat aplikatif. Jadi begini, teman-teman semua. Kami mencoba untuk memberikan ilmu. Mungkin ilmu yang saya sampaikan atau siapapun nanti yang bicara di sini sebagai tutor, mungkin ilmu itu di pasaran juga udah banyak. Saya yakin teman-teman kalau buka Google segala macam, ilmu yang saya sampaikan ada. Betul ada. Itu makanya ilmu yang kami berikan di Zoom itu setiap modul kita ketemu 2 minggu sekali itu cuma 30%. Tapi yang kami lebih banyak fokuskan adalah ilmu terapan. Artinya dari ilmu yang sudah banyak di pasaran itu, bagaimana diaplikasikan di dalam bisnis Bapak dan Ibu. Bagaimana ilmu yang didapatkan di dalam pelatihan Zoom online ini diaplikasikan di dalam hidup sehari-hari. Dipraktekin. Ya, sehingga kami lebih memodifikasi program ini. Jadi kita hanya ibaratnya kalau ikut pelatihan ini cuma dapat 30% doang. Ya, 70%-nya kalau pengen lengkap ya didampingi di dalam pendampingannya. Ya. Jadi kita lebih fokus bagaimana Bapak dan Ibu bisa menerapkan. Jadi makanya ini program dimodifikasi untuk UMKM. Jadi jangan mengharapkan dari awal Anda mendapatkan ilmu yang benar-benar baru atau benar-benar keren. Saya rasa enggak deh. Ya. Mungkin ilmunya sudah ada. Cuman kita modifikasi supaya lebih enak dicerna. Jadi ibaratnya kalau makan ibaratnya kalau makan belimbing susah gitu ya. Nah, kita bantu bikin jus belimbing. Jadi makannya lebih enak.
Ya, lebih bisa dicerna ilmu itu. Belimbingnya sama, tapi mungkin kita prosesnya kita jus, gitu ya, ibaratnya. Lalu berikutnya, yang ketiga, metodenya adalah selalu ada penugasan di setiap sesi terkait materi. Dan untuk penugasan itu kita akan masukkan ke dalam Google Drive. Jadi, nanti yang akan terjadi adalah Bapak dan Ibu semua para peserta setelah mendapatkan modul 1, lusa kita akan masuk modul 1 hari Kamis tanggal 4 Februari ya. Saya akan kasih tugas berkaitan dengan modul 1. Silakan Anda kerjakan tugas itu. Kalau nggak paham, tanya. Nah, ketika proses bertanya itu, terjadilah proses mentoring one on one. Ya, ini yang membedakan program kami dengan yang lain di sini. Ya, ada tugas. Jadi mau nggak mau Anda harus bikin tugas. Contoh, ketika saya bilang, Bapak dan Ibu tolong bikin struktur harga. Saya akan bilang, tolong bikin struktur harga dari COGS, dari CBP, RBP, DBP, GBP. Saya jelasin, CBP itu apa, RBP itu apa, DBP itu apa. Saya jelasin. Ya, setelah saya jelasin, saya kasih tugas. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu buat sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nah, silakan Bapak Ibu buat. Ketika buat mentok, nggak ngerti, tanya sama saya. Tanya, mungkin nanti ada beberapa mentor yang di sini yang bisa bantu. Tanya, ini maksudnya apa ya Bu? Maksudnya apa ya Pak? Dimentori. Ketika proses mentoring itu mungkin kita terjadi, oh berarti kamu naruh harganya terlalu murah, misalnya gitu ya. Kalau gitu jangan. Kita bikin struktur harga yang baru, yang ada untungnya lebih banyak, tetapi kita bisa berbagi keuntungan kepada retailer, kepada agen, kepada distributor. Ini contoh. Ya, sehingga terjadi proses mentoring itu, terjadi proses pendampingan itu terjadi. Gak cuma hanya saja pelatihan. Dan tugas ini menjadi sesuatu yang wajib. Karena dari tugas inilah akan menghasilkan poin. Nah, setiap Anda akan mengumpulkan poin yang akhirnya akan ada rapot, gitu kan? Anda punya rapot nanti. Kami bagikan rapot berikut dengan workbooknya. Jadi pada akhir pertemuan tanggal 6 Mei nanti, kalau Anda semua mengikuti semua program ini dengan lengkap, Anda akan mendapatkan pertama ijazah dalam bentuk e-sertifikat. Kedua, Anda akan mendapatkan dari kami workbook. Workbook itu apa? Buku kerja. Jadi perjalanan Anda mengikuti program ICP dari awal itu akan terrecord dalam sebuah workbook, dalam bentuk PDF tentu saja ya, dalam bentuk online. Yang bisa Anda buka-buka lagi. Sehingga ketika Anda lupa, oh saya udah dibuatin nih dasar-dasar bisnisnya. Dari visi, misi, value, harga, organisasi, struktur organisasi, dari workflow, semua ada di dalam workbook itu. Ya, dan setelah di bagian akhir dari workbook itu ada raport. Nah, seru kan? Jadi ikut program ini itu Anda seperti memasuki sebuah kawah candra di muka. Wah, bahasanya ya. Sebuah program untuk selain membentuk, selain mengembangkan bisnis Anda, tetapi pribadi Anda di sini juga dibentuk menjadi seorang entrepreneur yang sejati, yang memiliki mindset entrepreneurship yang baik dan benar. Itu tujuannya. Ya. Jadi seru nih di bagian akhir Anda bisa mendapatkan semua. Jadi hasil-hasil PR Anda itu sama tim kami akan direkap, akan dibuat satu buku. Berikut bahan-bahan yang saya ajarkan itu ada di dalam workbook itu. Jadi kalau lupa bisa dibuka-buka lagi. Setiap slide-slide presentasi saya akan bagikan kepada teman-teman di dalam workbook itu, tapi di bagian akhir. Syaratnya harus tuntas. Syaratnya harus selesai semua ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak selesai gimana Pak? Nah, nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Intinya harus lulus semua. Pak, kalau saya nggak punya produk gimana Pak? Saya aja sekarang lagi merintis, nggak apa-apa. Ya, bikin aja. Di dalam program ini justru ada proses mentoring itu kan. Ketika Anda belum tahu mau bisnis apa, tetapi Anda punya semangat mau bikin sesuatu, ya udah, yuk
Kita sama-sama mengandaikan udah ketemu produknya. Jadi kita sama-sama di sini kita bikin bisnis itu yang tidak ada jadi ada. Oke? Semangat ya. Jadi yang belum punya produk masih bingung mau usaha apa gitu ya. Nanti di dalam proses mentoring kita akan coba menggali. Saya akan coba menggali kira-kira passion Anda apa? Talent Anda apa? Calling Anda apa? Ketika udah ketemu keempat hal ini, biasanya kita langsung bisa ketemu. Oke, kita jalanin bisnis yang ini saja. Baik, yang keempat, metodenya yaitu proses mentoring one on one melalui WA atau Telegram atau Zoom selama durasi pembelajaran. Dan saya dikatakan di sini terbatas. Karena kita cuma punya waktu sampai 6 Mei. Ya. Jadi teman-teman semua, tolong gunakan waktu jeda dari modul ke-1 ke modul kedua itu untuk benar-benar berproses. Sibukkan saya, sibukkan para mentor-mentor itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, bahkan kalau perlu silakan. Kalau di beberapa institusi yang kemarin mengundang kami, ada beberapa yang bilang gini, Pak, boleh nggak? Kan Bapak jarak dari modul 1 ke modul 2 kan 2 minggu. Boleh nggak di tengah-tengahnya buka Zoom khusus cuma buat coaching? Ya boleh juga. Silakan diusulkan. Ya, satu Zoom khusus dibuka, anyone bisa masuk, siapapun bisa, cuma buat tanya jawab doang. Cuma untuk membantu untuk penugasan. Boleh, boleh. Ya, itu. Ya, jadi silakan gunakan fasilitas dari kami untuk berproses. Yang kelima, yaitu jurnal dan KPI personal. Jadi nanti kami akan memberikan pengumuman, ya. Jadi pada saat di modul kedua, contoh ya, kita masuk modul kedua, saya akan bilang, oke, selamat juara mingguan. Nah, kita akan bilang juara mingguan. Jadi dengan petugas yang paling baik mengumpulkannya paling cepat, paling lengkap, paling bagus gitu ya. Kita akan umumkan Ibu Dwi misalnya ya, atau Pak Iqbal misalnya gitu ya. Minggu ini Pak Iqbal, ya, kita akan kasih tahu itu setiap minggu, setiap kita pertemuan ya, yang tugasnya paling baik dan masing-masing ada KPI-nya. Jadi setiap orang nanti bisa melihat skornya. Saya di modul kedua ini, nanti di modul kedua baru bisa kelihatan. Di modul kedua ini udah dapat poin berapa, teman saya berapa. Nanti rapotnya akan saya berikan di grup WA. Ya, semua bisa lihat. Saya nilainya berapa, teman saya nilainya berapa. Ya, cuma nilai doang, isinya enggak. Cuma nilainya doang. Baik, lalu berikutnya. Yang keenam. Nah, saya mesti geser badan dulu. Yang keenam. Ya, yang keenam itu adalah terakhir metode pelatihannya adalah program pelatihan selama 16 minggu tetapi pendampingan akan terus dilayani. Nah, ini salah satu fitur juga yang dalam arti begini. Kami harapkan program ini memang terus akan berlanjut berjalan ya. Dalam arti batch 1 akan nanti batch kedua, batch ketiga dan seterusnya. Teman-teman semua yang udah menjadi alumni, contohnya gitu alumni gitu ya. Ya, grup, saya harap nanti grup WA kita akan terus dinamis ya. Kita di situ akan menjadi sarana belajar bersama. Nah, grup WA ini nanti saya akan umumkan juga. Batch kedua akan dimulai ini. Nah, teman-teman yang mau belajar lagi di batch yang kedua, silakan. Ya, kalau mau bertanya kepada mentornya, silakan. Ya. Jadi ini artinya akan terus dilayani, tetapi ada tanda bintang 2. Biasa kalau tanda bintang 2 itu syarat dan ketentuan berlaku, ya. Oke, pendampingannya sejauh mana? Ya, kalau udah sampai terlalu ngeribetin mentornya juga ya kayaknya nggak bisa juga ya, karena kan mentor juga pasti akan lebih fokus kepada batch yang sedang berjalan. Nah, makanya oleh sebab itu kami usulkan kalau misalnya nanti kita ada buka program batch yang kedua, batch yang ketiga, silakan join aja lagi alumni. Nanti silakan join, di depannya dikasih kode A ya. A itu alumni, A1 berarti alumni dari batch yang ke-1. Gitu ya. Jadi supaya kami, ada alumni mau ikut belajar lagi. Ada alumni yang mau ikut nimbrung, boleh. Silahkan. Ya, nanti kedepannya seperti itu. Baik, saya belum buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab nanti ada waktunya ya. Nah, sekarang apa-apa saja sih yang akan kita alami ya? Kita tuh mau belajar apa saja. Nah, inilah kurang lebih yang kita akan pelajari. Ini yang kurang lebih kita akan pelajari selama 3 bulan ini. Jadi selama 3 bulan ini kita akan sama-sama belajar ini.
ada 7 modul. Ada 7 modul. Ya, yaitu yang pertama orientasi pelatihan dan pendampingan. Sekarang kita sedang jalani ini. Sekarang kita ada di nomor 1. Hari Kamis lusa kita akan masuk ke winning spirit to take off. Ya, kita pakai istilahnya winning. Ya, kita harus jadi pemenang, UKM pemenang nih, para pemenang, para pejuang UKM, saya lebih suka istilahnya seperti itu ya, pejuang UMKM. Winning spirit to take off, winning team culture, business dashboard, winning strategy 1-2, winning system, dan growing your business. Ya, nah apa saja yang kita akan bahas selama ke 3 bulan ini ke depan? Ya, saya akan buka satu persatu. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tentang visi dan misi. Nah, ini dia. Kita akan belajar di sini, ya, winning spirit to take off. Semangat untuk kita mau terbang. Kalau take off itu kan pesawat itu kan take off ya. Tadinya dilandat jadi mau terbang. Nah, kita juga sama, mau bikin bisnis kita terbang. Harus punya semangat untuk menjadi pemenang. Jadi targetnya nanti hari Kamis 4 Februari lusa. Setiap UMKM memiliki tujuan usaha yang ingin dicapai dengan target dan batas waktu tertentu. Nanti kita akan sama-sama menentukan visi misi, udah jelas. Ya, nah itu yang kedua, memiliki panduan dalam berusaha dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran yang dihidupi sehingga menjadi sesuatu yang bernilai. Salah satu filosofi saya mendirikan perusahaan ini, namanya right and big. Menjadi benar, menjadi besar. Saya mau menularkan hal ini kepada teman-teman semua. Saya sedikit mau perkenalkan diri saya juga, saya pun masih memiliki bisnis yang di levelnya UMKM. Ya, saya memiliki sebuah perusahaan namanya Tauci. Jualan tahu. Ya, jadi saya bicara tentang UMKM ya karena saya pun pelaku di bisnis UMKM. Saya jualan tahu aci. Kalau teman-teman dari Jawa Tengah mungkin tahu jenisnya tahu peletok. Gitu ya. Tahu peletok dari Tegal. Saya membuat tahu peletok dari Tegal itu menjadi sesuatu yang lebih modern. Dan saat ini alhamdulillah tahu peletok Tegal saya sudah berada di 28 mall di Jakarta. Ya. Nah, itu bisnis yang saya rintis bersama dengan adik saya. Ya. Nah, ini sekarang adik saya yang fokus di sana, saya hanya membantu maintain saja. Ya, ini bisnis yang saya punya. Jadi, saya bicara tentang visi misi dulu awal mula apa sih? Masa sih cuma jualan tahu doang? Apakah perlu visi misi? Dan saya katakan perlu. Karena tanpa ada visi misi waktu itu saya buat, nggak akan mungkin hari ini Tauci ada di 28 mall. Mohon maaf, sekarang di 26. Karena ada mall yang tutup. Baik, mohon maaf. Ya, saya lanjut lagi ya. Jadi, tanpa saya menentukan visi dan misi, tanpa saya menentukan value, nggak akan mungkin bisnis saya yang tahu peletok itu bisa ada di 26 mall hari ini. Ya, makanya penting. Right and big. Menjadi benar, menjadi besar. Lalu berikutnya. Setelah pertemuan pertama, kita akan masuk ke dalam modul yang kedua. Modul yang targetnya, saya katakan target modul yang pertama, setiap peserta mampu membuat visi dan misi. Lalu setiap peserta mampu menyusun core value yang mampu dihidupi dalam menjalankan misi dan usahanya. Setiap peserta memiliki mindset atau pola pikir entrepreneurship yang benar. Nah, ini targetnya di modul 1. Ya, kita mau buat supaya Anda semua punya visi misi dan segala macamnya. Dan terutama mindset entrepreneurship. Banyak saya temui di daerah-daerah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Banyak para pebisnis UMKM itu begini. Uang yang ada di laci adalah uang saya. Prinsipnya begitu. Jadi begitu jualan rame, begitu lihat di laci ada uang 12 juta, dia langsung beli motor. Padahal di situ ada uang modal. Ya. Begitu habis lebaran, pas momen lebaran Idul Fitri misalnya ya, dapat omset ratusan juta, puluhan juta, langsung dia ganti mobil, langsung ganti handphone, langsung beli rumah. Artinya belum punya mindset entrepreneurship yang benar. Nah, kita mau sama-sama ke arah sana. Ini target modul yang pertama. Modul yang kedua, targetnya modul yang kedua itu winning team and culture, membangun sumber daya manusia dan budaya kerja unggulan di tempat kerja untuk memastikan produktivitas. Tujuan akhir
bagaimana kenapa ICP program ini dibuat adalah bagaimana UKM itu bisa naik kelas. Yang tadinya Anda di level mikro bisa naik ke pengusaha kecil. Yang tadinya pengusaha kecil bisa jadi pengusaha menengah. Yang tadinya menengah jadi pengusaha besar. Amin? Amin? Harus bilang amin. Ya, harus bilang amin. Kita harus mampu bisa menaikkan level bisnis kita. Tadinya mikro jadi kecil. Caranya gimana? Caranya kita harus menjadi besar. Ya, kita harus berpikir besar. Nah, salah satunya adalah kita juga harus bermimpi bahwa kita akan mampu menjadi sarana untuk bisa membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Nah, dalam modul 2 ini targetnya kita akan mampu untuk memiliki leadership, kepemimpinan. Banyak orang bisnis, banyak orang usaha nggak punya entrepreneurship tapi punya leadership. Nggak bisa juga. Harus ada entrepreneurship-nya. Tapi ada juga yang nggak punya leadership tapi punya entrepreneurship. Nggak bisa juga. Entrepreneurship tanpa leadership jomplang. Jadi modul ke-1 kita akan lebih banyak fokus ke entrepreneurship. Modul kedua kita akan banyak fokus ke leadership. Bagaimana Anda bisa memimpin diri Anda sendiri, memimpin perusahaan Anda sendiri. Gitu ya. Ini lebih banyak akan kita bahas. Dan sekali lagi, semuanya ilmu terapan. Nggak semua yang saya katakan itu bisa klop di bisnis Anda masing-masing. Itu makanya nanti di proses mentoring kita akan berdinamika di sana. Ya, ini cuma targetnya saja. Saya katakan targetnya. Lalu yang ketiga, dalam modul yang ketiga kita akan masuk ke dalam bisnis dashboard. Di sini kita akan mulai banyak membahas tentang financial. Bagaimana fondasi keuangan yang kuat dan sehat. Ya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali UMKM itu punya mindsetnya adalah, waduh Pak, ini kita nggak punya modal. Oke, kalau nggak punya modal, tapi punya akal budi kan gitu loh, punya ide kan, punya produk, punya sumber daya. Sumber daya itu nggak cuma uang. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang lain, termasuk khususnya uang ini, untuk kita dapat gunakan dengan bijak, sehingga dapat bertumbuh dalam keuangan. Ya, itu targetnya peserta memiliki mindset, pola pikir, pengelolaan, dan perencanaan keuangan yang benar. Punya struktur biaya, struktur harga, skema penjualan. Ini harus dibuat dulu. Ya, sekaligus bisa membuat atau menyusun laporan keuangan sederhana. Dan kabar baiknya, hari ini Anda nggak perlu jago akuntansi. Anda hari ini nggak perlu punya kasir. Anda hari ini nggak perlu punya staf admin keuangan. Semuanya ada di digital. Ya. Itu makanya nanti di sini juga kita akan mulai masukkan di modul 3 ini bagaimana program-program aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan oleh UMKM dengan harga sangat murah. Saya bilang harganya sangat murah ya. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi itu untuk bisa membuat laporan keuangan tanpa Anda pusing-pusing. Semua otomatis. Ya, di sini kita akan ajarkan semuanya. Jadi harus melek teknologi. Modul 4. Di dalam modul keempat ini kita akan masuk ke winning strategy yang pertama. Yaitu kita akan banyak bicara tentang sales, marketing, dan channel distribusi. Di sini kita akan banyak fokus ngomongin penjualan, ngomongin sales, ngomongin omset. Nah, ya di sini ya. Jadi kita akan banyak bahas tentang saluran distribusi. Banyak kesalahan para UMKM adalah cuman punya jurus satu untuk jualan di berbagai macam channel distribusi yang berbeda. Nah, ini salah kaprah. Ya. Kita harus tahu nature-nya, nurture-nya di dalam setiap channel penjualan ini pasti berbeda-beda. Tentu saja saya akan menggunakan senjata yang berbeda. Di dalam saya jualan di online sama offline. Offline-nya pasti akan berbeda juga. Ketika saya bicara B2B, ketika saya bicara B2C. Online-nya juga akan berbeda ketika saya bicara e-commerce atau sosial media. Nah, kan bingung kan kalau sekarang? Nah, kita akan bahas itu semua di modul 4. Ya, supaya teman-teman semua lebih punya skill dan tahu gitu loh. Nanti bisnis saya cocoknya bagaimana ya? Ya, nanti mentoringnya seru juga nanti di sini ya. Lalu yang berikutnya, peserta mampu menyusun target penjualan dan cara mencapainya dengan konsep pemasaran yang benar. Kita harus menyusun target. Setelah program ICP ini berakhir, kita punya target. Punya omset berapa? Gimana cara mencapai omset itu? Toolsnya apa saja?
salurannya kemana aja ya. Di sini di modul 4. Lalu modul 5. Modul 5 kita akan masuk ke winning strategy 2. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, di dalam winning strategy 2 ini, ya di modul 5 ini kita akan lebih banyak membahas teknologi. Kita akan banyak membahas tentang apps, program-program pendukung untuk bisnis kita lebih santai gitu ya. Untuk supaya kita lebih proper dalam menjalani bisnis, untuk pengawasan produksi, pengawasan karyawan misalnya seperti itu ya. Bagaimana sih caranya? Gitu ya. Kita akan sama-sama bahas. Dari program yang gratisan sampai program yang berbayar murah sampai yang bayarnya puluhan juta. Kita akan bahas. Ya. Jangan ngomong bahwa Pak, aduh kayaknya mustahil Pak. Kita punya program yang segitu mahal. Jangan dulu ngomong seperti itu ya. Banyak cara. Ya, hari ini Tauci menggunakan salah satu software yang luar biasa. 1 bulan kita bayar 150.000 satu outlet. Dari 26 outlet kita bayar per outletnya 150.000. Gede banget ya nilainya ya. Iya. Tapi justru gara-gara kita bayar 150.000 itu, kita nggak perlu bayar area sales supervisor. Kita nggak perlu bayar sales admin. Kita nggak perlu bayar akuntan. Kita nggak perlu bayar orang pajak. Kenapa? Karena keempat hal ini ada dalam satu aplikasi. Jadinya murah mahal. Jadi murah. Ya. Nah, itu yang mau kita bahas. Ya, bagaimana UMKM melek digital? Bagaimana menjadi UMKM yang high tech, bukan gaptek. Modul 6. Kita akan membahas apa di modul 6? Di dalam modul 6 ini kita akan membahas winning system, yaitu bisnis proses. Kita akan banyak sekali membahas tentang workflow. Kita akan sama-sama mengidentifikasi bisnis Anda ini kegiatannya apa aja sih? Ada kegiatan apa saja sih? Di data, workflow-nya seperti apa? Lalu dari situ, bagaimana caranya supaya efektif, efisien? Kita telusuri bagaimana fungsi apa, kegiatan apa yang paling krusial. Contoh di sini ada Mia ya. Mia ini ratu pare, saya bilang ya, ratunya pare Mia ini. Nah, kalau nanti kita Mia misalnya ya, dia untuk produk-produk olahan pare. Bagaimana kita bisa mendeteksi proses apa sih yang paling penting? Ternyata kalau kata Mia, Pak, proses paling penting itu 2, Pak. Proses pemilihan pare dan proses pemotongan pare. Nah, itu kita akan bahas di sini. Bagaimana kita bisa mendefinisi, membagi-bagi aktivitas penting dalam bisnis Anda supaya Anda lebih mudah mengelolanya. Supaya Anda lebih tahu, Anda lebih banyak fokus menghabiskan waktu di mana. Dan mana aktivitas-aktivitas yang kita bisa delegasikan. Kita bisa bikin penjadwalan dan lain sebagainya. Itu di sini. Ya. Oleh sebab itu makanya target dari modul yang ke-6 ini adalah setiap peserta mampu menyusun workflow dari setiap aktivitas operasional perusahaan. Ya, mampu menyusun SOP yang sederhana. Dan yang terakhir, membuat job desk dari masing-masing sistem unit kerja dan KPI. Ini kalau perusahaannya sudah besar. Tapi kalau masih kecil, Pak, kita karyawan nggak ada, Pak, baru 2. Ya udah, bikin yang ada aja. Ya, nggak usah sampai terlalu ribet. Ya, karena kita nggak harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Kita sesuaikan, kita modifikasi di bisnis ibu bapak. Ya. Nah, lalu yang ke-7 terakhir. Nah ini terakhir, growing your business. Apa yang membedakan? Mohon maaf saya menyebut merek ya, saya nggak dibayar apapun. Apa yang membedakan bakmi Gajah Mada dengan bakmi yang ada di pinggir-pinggiran itu? Yang ownernya masih harus ngaduk mie sendiri gitu loh. Yang ownernya masih harus buka lapak sendiri, yang ownernya masih harus beres-beres sendiri, yang masih harus nerima duit sendiri. Apa bedanya bakmi GM sama, mohon maaf, pedagang bakmi pinggiran jalan? Mohon maaf banget. Apa bedanya? Bakmi GM punya sistem. Bakmi GM sudah memikirkan tentang business development, strategi pengembangan bisnis dari semenjak dia masih ngaduk bakmi. Ya, nah mari saya ingin mengajak teman-teman semua di pertemuan yang ke-7 ini bagaimana kita growing your business. Nanti saya akan berbagi juga bagaimana pengalaman saya dari saya cuma punya 1 outlet. Saya ingat banget, saya membuka outlet pertama saya itu di kampus Universitas Tarumanegara di Jakarta. 1 outlet jualan tahu aci, tahu peletok, khas Tegal itu. Saya jualan di 1 counter doang, cuma punya 1 counter. Lalu bagaimana saya bisa mengembangkan mall yang kedua, saya masuk mall Golden Truly di Jakarta. Yang hari ini sudah tutup. Buka di sana yang kedua.
Bagaimana akhirnya saya bisa punya yang ketiga di Kuningan City, Mall Kuningan City. Dan sekarang sudah ada di 26 titik. Kenapa? Karena ada suatu strategi, ada satu mindset pengembangan bisnis yang benar. Nah, itu nanti saya juga akan bagikan di sini ya kepada teman-teman semua. Jadi jangan berpikir misalnya contoh pakai Mia lagi deh. Contohnya Mia ya, sang ratu pare ini. Bagaimana Mia ini jangan berpikir bahwa aduh Pak, sekarang ini masih saya motong-potongin. Jangan berpikir, mari kita atur bagaimana nanti yang motong pare itu bukan lagi Mia. Mia itu tugasnya cuma duduk di depan komputer memantau timnya yang bekerja gitu kan. Nah, kita harus berpikir ke arah sana. Bagaimana nanti di sini gitu ya. Contoh teman saya di sini ada yang bisnisnya apa? Contohnya Pak Budiono misalnya. Pak Budiono di sini dia jualan batu bata ringan gitu ya. Udah bukan lagi dia yang nongkrong di tokonya, tapi ada sistem yang nongkrong di sana. Dan Pak Budi bisa punya nggak cuma satu di Jogja, tapi mungkin bisa buka di Malang, bisa buka di Surabaya, bisa buka di Semarang, bisa buka di Purwokerto, Cilacap. Amin ya Pak Budianto ya. Pak Budiono. Nah, bisa. Nah, milikilah. Di sini kita akan sama-sama mengolah pola pikir yang benar itu. Ya. Dan setelah target 7 selesai, nah inilah yang dinanti-nantikan, yaitu pembagian rapot dan sertifikat. Tanggalnya sudah jelas, Kamis 6 Mei 2021 kita akan ada satu seremoni ya, satu seremoni pembagian rapot dan sertifikat. Di sini kita akan sama-sama menikmati hasil kerja keras kita selama 3 bulan ini gitu ya, melihat bagaimana bisnis kita berubah. Nah, mungkin saya tambahan sedikit, kenapa UMKM harus mengikuti program ini ya. Kenapa UMKM harus mengikuti program ini? Yang pertama, modul pembelajaran yang terarah, mendetail dan aplikatif. Yang kedua, fokus pada pendampingan dan praktek dalam bentuk tugas-tugas. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Kita modul pembelajaran boleh dibilang lengkap, detail dan sangat aplikatif untuk UMKM. Kedua, kita fokus pada pendampingan dan praktek dalam bentuk tugas-tugas. Tugas-tugas makanya yang menjadikan program ini real. Jadi ilmu itu betul-betul kelihatan ada hasilnya dalam bisnis Anda. Yang ketiga, investasi yang sangat terjangkau. Yang keempat, masuk ke dalam komunitas belajar bersama yang saling mendukung dan membangun. Jadi tolong teman-teman semua gunakan grup dengan bijaksana ya. Saya udah bikin pengumuman kemarin. Gak boleh ngomongin politik, gak boleh sara, gak boleh hoax. Semua kita mau saling membangun. Pak, kalau promosi bisnis gimana? Nanti akan ada waktunya. Ya, sekarang kita mau sama-sama belajar dulu. Jangan sibukkan grup dengan promosi. Promosi dicari reseller. Nanti ada waktunya. Ya, bahkan kami sudah menyiapkan ada sarana-sarananya untuk berpromosi. Nanti ada waktunya kok. Tenang, di modul 4. Ya. Jadi silakan gunakan grup dengan bijak, kita mau saling belajar bersama. Itu di grup ya. Lalu yang kelima, kenapa UMKM harus mengikuti ini? Yaitu memiliki standar penilaian dan bersertifikat. Jadi nanti kami pun akan menciptakan standar penilaian yang kami transparan. Saya akan cerita nanti standar penilaiannya seperti apa. Lalu yang keenam, pendampingan yang berkelanjutan. Jadi nanti silahkan yang mau lanjut, Pak, saya mau lanjut sama Pak Tony nih, mau di lebih bagus lagi atau sama mentor-mentor dari Red and Week, boleh nggak? Boleh, silahkan. Pendampingannya modelnya kayak gimana yang nyaman, yang fleksibel, yang terjangkau harganya, silahkan. Kita sangat fleksibel, kita sangat terbuka terhadap teman-teman semua ya. Karena kita semua di sini sudah menjadi satu keluarga. Lalu berikutnya, metode pembelajaran. Nah, tadi saya udah bahas juga ya. Metode pembelajaran adalah teori 30% kelas online. Lalu berikutnya, yang kedua 70% interaktif kelas online. Jadi nanti lebih banyak interaktifnya di kelas online juga. Ya, saya lebih banyak membahas studi kasus, tanya jawab, dan pembahasan tugas. Jadi mungkin waktu saya ngajar itu paling cuma 45 menit. Kan kita setiap kali modul kan 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9. Paling saya ngajarnya cuma 45 menit. Sisanya itu tanya jawab, studi kasus,
sama pembahasan tugas supaya Anda semua tahu bagaimana cara ngerjain tugas gitu loh. Membahas kayak tadi masalah kayak tadi Pak Iqbal misalnya, Pak saya nggak bisa nih Pak buka Google Drive-nya, nggak bisa buka Google Form-nya. Nah itu nanti kita akan bahas di situ. Kita akan lebih banyak interaktifnya di situ. Ya, kalau perlu bahkan nanti kita akan bagi-bagi dalam breakout room bersama dengan masing-masing mentor. Kita coba ya, kita lihat bagaimana ke depannya. Lalu berikutnya, metode pembelajarannya adalah mentoring one on one. Dan di sini adalah sesi privat dengan tutor atau mentor. Ya, jadi ada mentoring one on one. Inilah metode pembelajaran kita. Inilah yang akan kita jalani. Lalu berikutnya lagi, saya sampaikan kunci keberhasilan. Nah, ini yang menjadi penting. Salah satu kunci ada 3 kunci keberhasilan, bukan salah satu. Ada 3 kunci keberhasilan. Kalau Anda mau sungguh-sungguh, bisnis Anda, usaha Anda memang betul-betul sungguh naik kelas, saya mau kasih tahu kunci keberhasilannya ada 3. Ini tolong Anda, ada 3, ada 5, bukan ada 3, 5. Yang pertama adalah hadir. Anda harus mau hadir di dalam setiap modul. Simple kok, cuma 2 minggu sekali ya, nggak memberatkan menurut saya. Ya 2 minggu sekali hadir. Lalu yang kedua, selama hadir kami minta Anda proaktif. Ya, ketika saya bilang silakan, kalau saya sudah selesai mengajar, silakan tanya jawab proaktif. Jangan nunggu ketemu masalah baru tanya, tapi proaktif. Lalu saya mau prinsipnya ketiga sama keempat, kejar dan tanya. Yang membuat Anda berhasil itu karena Anda ngejar saya. Anda ngejar para mentor dan bertanya. Jadi jangan nunggu, Pak, bagaimana Pak? Pak Budiono, gimana Pak? Bisnis? Oh ya Pak, kebetulan nih Pak Tony nanya, saya mau nanya. Nah, jangan gitu. Ya, karena saya nggak mungkin bisa, saya baru ada waktu kalau memang Anda meminta waktu saya. Jadi prinsipnya, kejar saya, tanya saya. Ya, tanya para mentor, kejar para mentor Anda. Ya, itu prinsipnya. Dan yang terakhir, konsisten. Konsisten dalam bikin tugas, konsisten dalam belajar, konsisten dalam membangun. Kalau misalnya ternyata, Pak, saya udah bikin tugas nih Pak, modul pertama. Dan sekarang kita di modul ketiga Pak. Saya mau balik lagi Pak. Ternyata saya mau memperbaiki tugas saya yang modul pertama. Bisa nggak? Bisa, silakan. Pak, ternyata setelah saya udah mau modul yang ke-6, ini modul yang kedua saya ternyata tugasnya saya mau melengkapi Pak. Bukan mau nyusul ya, nggak boleh. Nanti ada penilaiannya ya. Ngumpulin tugas itu harus tepat waktu, konsisten. Kalau udah mau masuk modul 2, tugas modul 1 itu harus sudah dikumpulkan. Setidaknya sebelum modul 2 dijalankan. Ya, prinsipnya gitu ya. Jadi ngumpulin tugas itu kita kesepakatan bersama. Modul 2, tugas modul 2 harus dikumpulkan sebelum modul 3 dimulai. Karena kalau saya tidak mendisiplinkan Anda nggak akan konsisten. Dan salah satu kunci keberhasilan, mau bisnis apapun, konsisten. Ya. Pertanyaannya, Pak Tony punya mentor juga? Punya. Saya bahkan punya seorang bisnis coach. Saya punya personal life coach. Yang saya selalu ditanya. Bahkan saya mau bikin program ini pun, saya bertanya kepada coach saya gitu loh. Kepada mentor saya. Ya. Saya tanya. Kebetulan saya manggil dia bos. Bos, saya mau bikin gini-gini, gimana? Oke, yang bagus gimana? Gini-gini. Nah, saya pun berkonsultasi. Jadi setiap orang memang harusnya punya mentor. Setiap orang harusnya punya pendamping bisnis, punya coach. Ya, silakan. Kalau Anda merasa cocok sama saya, ya silakan Anda tinggal request. Cocoknya sama Dr. Yayu, Pak Hobi, sama Pak Heri, please, silakan. Ya, nanti silakan ngobrol sendiri. Lalu berikutnya, setelah konsisten, setelah kunci keberhasilan ini, saya akan bahas lagi mengenai ini mah cuman ini ya, setiap kali kita pertemuan di Zoom ngapain aja. Nah ini, ya pasti ada pembukaan, ice breaking dan review, lalu pemaparan materi atau modul kurang lebih 45 menit, 1 dan 2, lalu ada tanya jawab. Nah setelah tanya jawab, penjelasan tugas, lalu udah tuh Zoom ditutup, pendampingan mandiri dan pengerjaan tugas masing-masing. Ya, ini yang akan Anda alami bersama dengan kita semua di sini.
Nah, media pelatihan dan pendampingan ini perlu saya sampaikan, ya. Media pelatihan dan pendampingan yang akan kita lakukan adalah tentu saja lewat grup WhatsApp, ya, termasuk juga kalau Anda mau ngobrol, mau telepon, video call aja, ya. Kalau ternyata video call memberatkan Anda karena sinyalnya susah misalnya, atau WhatsApp call ternyata susah sinyalnya, saya yang telepon Anda. Jadi nggak usah ragu-ragu ya. Anda bisa ngomong aja, Pak Tony mohon maaf, saya mau konsultasi, tapi saya pulsanya udah mau habis, atau kuotanya udah mau habis. Boleh nggak Pak Tony yang telepon saya? Saya yang telepon, pakai GSM saya. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan. Di sini nggak ada istilah sungkan-sungkan. Kesuksesan Anda itu adalah merupakan tanggung jawab saya juga selama program. ya. Ya, selama program. Jangan sampai nanti wah, dipegang nih kata-kata Pak Tony ini. Kalau nanti saya 3 tahun lagi saya gagal, saya salin Pak Tony. Oh, jangan. Saya bilang selama program kesuksesan Anda itu di tangan saya. Ya. Oke, jadi gunakan WhatsApp, boleh telepon, nanti saya telepon balik. Kita juga akan gunakan Zoom sebagai untuk media seperti hari ini. Untuk pelatihan online-nya. Kita juga akan menggunakan media Google Drive. Itu makanya jadi nanti setiap peserta akan punya satu folder Google Drive sebenarnya. Ya, setiap peserta akan punya satu folder Google Drive. Yang Anda sebenarnya bisa langsung taruh tugas Anda di Google Drive. Nggak perlu kirim ke WA. Ya, sebenarnya ada caranya. Nanti silakan kalau yang udah ngerti silakan boleh langsung. Tapi kalau yang belum ngerti, mungkin nanti setelah modul yang pertama, Anwar akan memberikan satu sesi khusus bagaimana caranya untuk bisa menggunakan Google Drive, fasilitas Google Drive. Ya, teman-teman silakan, nanti saya akan persilakan untuk Anwar akan memberikan pelatihannya secara terpisah tentu saja. Ya. Lalu setelah ini, setelah media pelatihan, sistem penilaian dan kelulusan. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya. Sistem penilaian dan kelulusan ada 3 sistemnya. Yang pertama adalah kuantitatif. Bobotnya 20%. Saya harapkan kehadiran Anda memiliki absensi 80% sampai 100%. Jadi saya udah ngomong ini di awal ya Bapak Ibu. Kalau ada yang nggak hadir kurang dari 80%, mohon maaf, Anda nggak akan saya kasih sertifikat. Tapi Pak, penilaiannya tetap ada. Rapotnya tetap ada. Tapi mungkin ya nilainya juga jelek. Gitu kan? Karena rapot itu kuantitatif 20%, lalu yang kedua adalah kualitatif 50%. Ya. Dan yang ketiga adalah tentang kepencet ada yang hilang. Ya. Jadi yang pertama kuantitatif 20% bobotnya, kualitatifnya 50% dari hasil dan kualitas tugas. Jadi selesai itu bukan artinya bagus ya. Selesai dan hasilnya bagus, masuk akal, make sense, dan memang betul-betul sesuai dengan kaidah bisnis, baru dapat nilai sempurna. Gitu ya. Jadi hasil dan kualitas. Dan yang terakhir, proses dan progres. Nah ini dia. Ini untuk membantu teman-teman yang nggak punya produk. Teman-teman yang masih nggak jelas, nah silakan banyak mengumpulkan poin di proses dan progres. Dinamika selama proses pembelajaran seperti apa. Contoh, kalau dia jarang kejar-kejar mentornya, tutornya, jarang bertanya, jarang berkoordinasi, jarang kalau bikin tugas ya kerjaan aja sendiri, nggak pernah mau nanya apa segala macam, udah gitu nilainya jelek juga. Ya mohon maaf, proses dan progresnya akan jelek nilainya ya. Jadi udah masing-masing udah bobotnya ya, tolong dipahami. Kuantitatif 20%, kualitatif 50%, proses dan progres 30%. Ini sistem penilaian dan kelulusan. Dan fondasi kesuksesan bisnis UMKM saya akan sampaikan hari ini karena mungkin tidak ada waktu di modul yang satu ya. Saya akan menjelaskan tentang ini, tentang tujuan, fungsi, dan fitur. Ini tujuan. Nah kelihatan ya. Oke, ini tujuan, fungsi, dan fitur. Sekarang saya akan mau bertanya. Silahkan salah seorang boleh menjawab atau beberapa orang boleh buka mic-nya. Saya akan bertanya. Saya akan bertanyanya begini. Di gambar di depan, di layar Anda, ada 2 jenis benda. Benda yang pertama adalah Samsung Galaxy tipe terbaru. Yang sebelah kanan adalah handphone Nokia pisang.
Zaman dulu, for your information, bagi-bagi para generasi muda, generasi milenial, mungkin kurang mengenal barang yang ada di sebelah kanan ini. Jadi saya kasih tahu, pada awal-awal tahun 2000-an, handphone kita itu bentuknya modelnya sebelah kanan. Ya, mungkin Bu Yayu pernah punya. Ya, Dokter Yayu pernah punya Nokia pisang, ya. Dan Nokia ini sangat laku sekali. Dan gamesnya yang sangat unik adalah games namanya Snake. Ya, yang kualitas warnanya cuma hitam putih. Ya, nggak ada warna-warni, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa Facebook, nggak bisa TikTok, nggak bisa Bigo Live. Saya ingin bertanya, sama di sini ada teman saya namanya Bro Denny Purwanto. Halo Pak Denny Purwanto, selamat malam. Boleh di unmute mic-nya? Pak Denny Purwanto. Nah, Malam, apa kabar? baik Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Di Malang ini kan? Saya di Tangerang Pak. Sorry, Tangerang Pak Denny mah ya. Sorry, Ya. kebalik saya sama yang satu lagi. Ya, Pak Denny, Ya, kalau saya tanya Pak Denny, saya jual dua benda ini. Dua-duanya second. ya. Yang secondnya Samsung saya jual 2 juta. Karena harga barunya 5 juta Pak. Lalu yang sebelah kanan itu secondnya saya jual 500.000 Pak. Mau belinya yang mana Pak? Mau yang Samsung atau yang Nokia Pak? Samsung Pak. Kenapa? Karena ya modelnya nggak ketinggalan, Terus? terus fiturnya lebih canggih. Lebih canggih. Padahal lebih mahal loh Pak, 2 juta. Nokia aja Pak, 500.000 lebih murah Pak. Nggak masalah Pak. Nggak mau ya, nggak masalah ya, harga nggak masalah ya. Harga nggak bohong. Ah, harga nggak bohong. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya. Salam sukses ya. Oke, kita semua pasti sependapat dengan jawaban Pak Denny Purwanto. Kenapa? Karena Samsung itu punya fitur yang lebih lengkap, setuju ya? Harganya lebih mahal, orang tapi berani ngutang untuk supaya mendapatkan Samsung yang harganya 2 juta. Padahal dia mau beli yang 500.000, Nokia bisa. Lebih murah. Tapi orang nggak mau. Mohon maaf, mungkin jijik gitu loh pegang handphone kayak begini. Hari gini handphone kayak begitu gitu ya. Dilempar ke kucing, kucingnya mati gitu kan. Kenapa? Ya karena pertanyaannya. Kenapa? Karena tadi fitur. Anda, apa sih yang membedakan Anda, bisnis Anda dengan bisnis para kompetitor Anda? Apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Harusnya dengan mengikuti program ini, Anda itu adalah pengusaha-pengusaha di bidang UMKM yang memiliki fitur sama seperti Samsung. Tujuan adanya program ini adalah bagaimana mengupgrade Anda sehingga Anda memiliki fitur-fitur yang sama seperti fitur-fitur orang-orang sukses di luar sana. Bagaimana mengupgrade fitur Nokia menjadi Samsung? Karena ketika Anda punya fitur seperti Samsung, ibaratnya gitu ya, orang akan mau membayar Anda lebih mahal dari hari ini. Nilai bisnis Anda pasti akan jauh lebih mahal dari hari ini. Omset Anda pasti akan jauh lebih tinggi dari hari ini. Kenapa? Karena orang-orang pasti akan lebih mengejar produk Anda. Itu harapan kita bersama. Dan oleh sebab itu, teman-teman semua, saya cuma mau kasih tahu, yuk kita sama-sama belajar. Ketiga hal ini, tujuan, fungsi, fitur. Mari kita punya tujuan yang sama. Yuk kita mau naikin level bisnis kita. Dari level sehari ini ke level yang lebih baik. Ke level yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, mari kita berfungsi dengan baik dan benar. Mari kita memiliki mindset entrepreneur yang benar. Memiliki mindset seorang leader yang benar. Punya entrepreneurship dan leadership. Berfungsi. Karena seringkali yang saya temui ketika saya mendampingi bisnis siapapun ya. Karena ada disfungsi atau tidak berfungsinya orang yang melakukan bisnis itu. Belum melakukan fungsinya dengan baik dan benar. Apalagi ngomongin fitur. Gitu ya. Nah, fitur itulah yang kita akan sama-sama mau fokuskan di dalam sepanjang program ini. Sehingga Anda semua punya fitur-fitur yang lengkap, yang modern.
Dan sambil kita juga nanti di modul 1 kita akan sama-sama belajar tentang tujuan. Tujuannya kita mau benerin dulu nih, tujuannya mau kemana. Dan yang kedua, fungsinya itu nanti akan ada banyak di proses, SOP, segala macam. Leadershipnya kita akan benahi di sana ya. Oke, nah tujuan, fungsi, dan fitur inilah yang nanti kita akan sama-sama mau naikkan levelnya di dalam program ini ya. Baik, dan untuk menutup sesi ini saya akan memberikan kepada Anda, mempersembahkan kepada Anda sebuah video. Mudah-mudahan dari video ini bisa membuat Anda lebih apa ya? Kita mau belajar sesuatu deh pokoknya dari video ini ya. Nanti 8:30 kita tutup, kita akan tanya jawab selama setengah jam, lalu kita sudahi acara kita. Kita akan tutup pemaparan orientasi ini dengan sebuah video berikut ini. Oke, baik. Dari video tadi, apa yang menarik? Apa yang unik? Ada sesuatu hal yang menarik saya rasa ya. Kalau kita melihat tadi, si Bernard itu tadi, apa yang dilakukan si Bernard? Bernard itu sudah melihat ada suatu target, ada suatu tujuan. Ada target, ada satu tujuan yang dia mau capai. Dia mau menaklukkan sebuah iceberg. Iceberg itu apa? Gunung batu ya. Gunung es. Ya, oke. Gunung es itu dia mau taklukkan, dia mau naik ke sana. Lalu dia apa yang dia cari? Dia cari alat.
Dia cari alat untuk bisa dia mendaki gunung es itu. Dan dia menemukan seperti kapak palu itu ya. Tak, tak, tak gitu ya. Oke, dia bisa. Dia sangat tergantung sekali dengan barang itu. Sampai suatu ketika barang yang satu tuh jatuh. Begitu barang itu satu jatuh, dia bingung. Dia cuma punya satu. Udah cuma punya satu, jatuh pula. Tetapi justru di dalam kondisi dia di dalam tekanan seperti itu, dia ternyata bisa bertahan. Dan dia menemukan sesuatu. Bahwa di dalam dirinya dia punya ada sesuatu di dalam hidupnya, yaitu dia punya cakar. Cakar ini cukup kuat yang bisa membuat dia akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanannya. Ya, tetapi ada satu yang disayangkan. Pada saat dia sudah sampai di ujung, apa yang dilakukan? Ternyata dia tinggi hati. Dia sombong. Sehingga apa akhirnya? Belum sukses-sukses amat, tapi karena kearoganannya, kesombongannya, akhirnya dia sendiri yang menghancurkan tujuan hidupnya. Hari ini, kalau ada 20 orang peserta malam hari ini yang mau punya tujuan, Tuhan, di dalam doa kita masing-masing, di dalam doa kita, Tuhan, saya mau sukses. Saya mau ningkatin tujuan bisnis saya ke level yang lebih baik lagi. Untuk kesejahteraan saya dan keluarga saya. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh banget. Ya, punya tujuan. Lalu tujuan itu apa? Lalu kita mencari alat. Lalu akhirnya melihat, wah, ini Pak Tony punya satu resep yang luar biasa. Ada satu program yang luar biasa. Sekali lagi, jangan cuma berpegang hanya pada program ini. Program ICP ini cuma 3 bulan umurnya. Tapi pertanyaannya, Anda itu punya masa hidup itu ya sepanjang hidup Anda. Gak cuma 3 bulan kan. Bisnis Anda tuh kan harus terus running, bahkan puluhan tahun kalau bisa. Oleh sebab itu jangan bergantung hanya kepada program ini, tapi lihat, kembangkan setiap fitur-fitur yang ada dalam diri Anda. Saya ini hanya mencoba untuk mau memancing. Ibaratnya, saya ini hanya mau memberikan kepada Anda kailnya. Supaya Anda bisa mendapatkan ikannya. Ikannya Anda cari sendiri. Artinya fitur-fitur itu Anda kembangkan sendiri. Saya hanya memfasilitasi Anda untuk bisa mendapatkan fitur-fitur yang Anda butuhkan untuk bisa mengembangkan bisnis Anda. Ya. Permasalahannya apakah Anda menggunakan fasilitas yang saya berikan atau enggak? Itu terserah Anda. Ya. Jadi silahkan Anda boleh merenung sejauh mana Anda mau sukses. Ya, sejauh mana Anda mau membawa bisnis Anda ke level apapun. Ya, intinya seperti itu. Orientasi sudah selesai, tetapi nanti di bagian akhir saya akan membagikan daftar kode atau nomor absen lah gitu ya, kode. Jadi harapan saya begini, teman-teman semua mungkin bisa nanti pada saat hari Kamis mulai kita modul yang pertama, begitu masuk tolong rename ya, tolong rename. Nah di sini udah saya rename juga, ada Pak Heri, Pak Hobi, Dr. Yayu, saya rename depannya pakai huruf M, artinya mentor. Jadi kalau mentor depannya pakai M ya. Kalau observer atau tamu boleh depannya pakai huruf O. Tadi ada Pak Al, cuman Pak Al izin karena ada meeting CU. Nah kalau teman-teman yang peserta silahkan rename pakai kode tertentu. Nanti Mas Anwar akan share, mungkin sekarang belum siap Mas Anwar. Nanti Mas Anwar kalau udah siap nanti dia akan langsung share aja ya. Nah Oke, siap. sekarang, udah siap? Udah. Oh udah siap, oke. Silakan langsung Mas Anwar. Teman-teman jangan ini ya, jangan ragu-ragu. Mas Anwar ini dia yang memegang R&B call center. Oke. Jadi Bapak Ibu teman semua, tolong setiap kali masuk, tolong langsung rename ya, pakai IICP 1 strip 2, strip 3, strip 5 gitu sampai strip 19 ya. Nanti ini akan ada di grup dan akan diingatkan terus sama Mas Anwar. Gak perlu nulis nama lengkap, tapi langsung aja misalnya ICP 1 strip 7 James misalnya ya. Langsung saja nama panggilannya ya, gak perlu pakai nama lengkapnya. Dan nanti pada saat penyerahan tugas, sekali lagi ya, pada saat penyerahan tugas, nanti kan ada beberapa orang yang mungkin belum bisa masuk ke Google Drive.
mungkin mau ngirim tugasnya ke grup, silahkan. Ya, tapi tolong kalau udah kirim, di captionnya ditulis, ini kiriman tugas dari siapa gitu ya. Nanti saya juga akan kasih tahu di modul yang pertama bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas. Jadi nanti tulisnya ICP 1 strip 7 James tugas modul 1A gitu ya. Karena nanti akan ada mungkin satu modul ada tugasnya ABC soalnya gitu loh. Ya. Ya, jadi ada tugas 1A, 1B, 1C, nanti tugas 2A, 2B, 2C gitu. Ya, ada tugasnya mungkin lebih dari satu. Karena kita mau supaya apa yang kita ajarkan, yang kami ajarkan itu langsung Anda bisa praktekkan. Real di bisnis Anda. Gitu ya. Oke. Sekian dari saya. Saya tolong jangan dulu keluar. Kita nanti akan sama-sama keluar jam 9 dan mohon maaf tadi hari ini lupa. Nanti mulai hari Kamis kita akan setelah membuka dengan lagu Indonesia Raya, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk membuka di dalam doa. Ya, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita saling menghargai. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita mau menghormati pemeluk agama lain. Jadi silahkan yang berdoa menurut ajaran agamanya, yang lain agama lain mengikuti dengan agama dan ajaran masing-masing ya. Kita akan buka dengan doa, lalu saya akan langsung mulai gitu ya. Sekarang juga nanti bagian penutup kita juga akan tutup dengan doa juga. Jadi buka dan tutup kita akan dengan doa. Baik, sekarang saya akan langsung buka dengan sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya mengenai perjalanan kita ke depan selama 3 bulan, ya. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa dari modul ke-7 ke modul pembagian rapot cuma 1 minggu? Pertama, itu udah mepet lebaran. Gak mungkin saya bagi rapotnya setelah lebaran, udah keburu bubar ya. Nah, jadi memang karena waktu, jadi memang saya padatkan cuma 1 minggu dan tugas di modul 7 cuma 1, gak banyak tugasnya. Jadi harusnya 1 minggu kelar. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak Sahrul. Ya, Pak Sahrul, boleh dibuka videonya Pak Sahrul. Mantap. Apa kabar, Bos? Waduh. Bagaimana Pak Sahrul? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau tambahkan apa? Mau ngasih permintaan aja Pak ya? Mau ngasih apa? Ngasih permintaan aja lah, permintaan. Permintaannya apa, Pak? Ini Pak, kadang kalau pas Zoom gitu ya, mungkin materinya ada agak cepat ataupun kurang dimahami pada acara tersebut gitu ya. Iya. Barangkali nanti Mas Anwar atau siapa bisa ngasih rekamannya atau langsung bisa dilihat di mana gitu Pak, bisa biar dipelajarin kalem-kalem gitu, pelan-pelan gitu. Itu Bisa, saran Pak. aja. Bisa. Jadi nanti Itu gini. saran, Pak ya. Kita nanti bakal ada di YouTube, Pak. Jadi setiap habis acara, kan kita selalu direkam. Nah, kita akan masukin ke YouTube-nya Red and Big. Nanti juga Mas Anwar akan nge-share kok link YouTube-nya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau mendengarkan ulang, bisa nonton dari YouTube. Mudah, kayak gitu membantu ya? Iya Pak. Oke. Tapi mungkin uploadnya mungkin ada waktu mungkin selambat-lambatnya H+1 ya, Pak Sarul ya. Karena kan kita perlu ada edit-edit mungkin ya, sedikit-sedikit ya. Tapi setidaknya gini, walaupun ada yang nggak ngerti kan nanti ada proses pendampingannya tuh Pak. Nah di situ nanti bisa ditanyakan aja. Ya kalau ya, jadi kita menyediakan fasilitasnya seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Thank you Pak Sarul. Oh ini yang namanya RR Giastini ini ya? Iya betul Pak, kan katanya panggilannya aja. Oh iya betul. Gimana? Gimana Bu Yuyun? Kan setiap habis modul ada soal itu Pak, tugas kita. Bukan soal Bu, petugas ya. Jadi untuk tugas. dipraktekkan di bisnis Ibu ya betul. Oh dipraktekkan ya. Nah Iya. itu nanti tugasnya itu berupa Google Form atau kita mengerjakan di rumah gitu. Mengerjakan di rumah Bu. Terus cara pengumpulannya?
Cara mengumpulkannya ibu bisa. Jadi nanti gini bu, beda-beda. Jadi contoh misalnya gini, kalau ibu terbiasa menggunakan komputer Excel, ya bikin di Excel gitu loh. Oh ya. Ah, Ya. Tapi kalau misalnya ibu tidak terbiasa bikin Excel, tabel-tabel seperti itu, ya ibu bisa tulis pakai tulis tangan bu. oh, Tulis tangan terus foto pakai handphone terus kirim ke kami. oh gitu ya. Atau kalau saya sih lebih usul begini, diketik aja bu, diketik ibu bisa ketik di handphone ibu atau di laptop, terus kirim lewat WA tugasnya. Karena tugasnya itu kebanyakan bentuknya tulisan, teks, tabel. Ya teks atau tabel sih, kebanyakan itu. Ya. Itu pengumpulannya berapa hari setelah Dikasih modul? waktu 2 minggu bu, 2 minggu. Oh, jadi ada antaranya ya dari modul pertama ke modul kedua itu waktu di tengahnya itu ya Pak? Ya, nah kalau ibu nggak paham cara ngerjainnya, boleh hubungi saya. Pak, saya nggak paham ngerjainnya gimana. Saya cuma punyanya ini. Ah, oke, lakukan. Pokoknya intinya gini, lakukan apa yang ibu bisa. Misalnya ibu cuma bisanya ngetik lewat handphone doang, ya udah pakai handphone doang deh bu. Mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau ibu ternyata udah bisa lebih canggih, Pak, saya udah bisa pakai komputer kok Pak, Excel. Ya udah, yuk bikin di Excel gitu loh. Jadi bebas ya Pak cara pengerjakannya ya? Ya, tapi mungkin nanti pasti saya kebanyakan akan memberikan template, Bu. Template itu contoh gini. Ketika saya memberikan tugas, saya pasti akan membuat sebuah kayak tabel. Ibu cuma tinggal ngisi atau ibu Ngisi cuma ya. bikin tabel sesuai dengan itu. Jadi ada contohnya, Bu. Saya Siap. akan memberikan contohnya. Nanti ibu cuma tinggal menyalin atau cuma tinggal ngisi gitu loh. Iya, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi pelan-pelan, mohon maaf ya ibu bapak, saya akan memaksa ibu bapak untuk lebih high tech dari hari ini. Ya, karena zaman sekarang kalau kita udah nggak masuk ke ranah digital, kayaknya bisa ketinggalan zaman. Kita mau naik kelas, UKM naik kelas, tapi kalau kitanya masih mau cara manual, ya bisa ketinggalan kereta nanti ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Pak Saifuddin Umar. Oh ya, Ya, silakan. masalah mentor itu gimana? Iya, Masalah mentor itu nanti kita konsultasinya bisa bisa apa namanya kesepakatan apa dibatasi? tidak dibatasi, Pak. Mentor Oh tidak tidak dibatasi, itu. tidak dibatasi. Jadi intinya Bapak pokoknya kejar saya aja. Kejar saya aja intinya itu. Oh iya iya. Iya. Ya, kejar Ya, saya terima intinya kasih. itu. Maksudnya banyak bertanya. Ya terima kasih terima kasih. Ya, Paham paham. ya intinya kami mau tuh Bapak benar-benar paham gitu loh dan Bapak bisa mempraktekkan setiap ilmu yang kami bagikan di bisnis Bapak. Intinya itu udah. Ya. Oh iya iya. Kalau Bapak gak nanya, artinya kami menganggap Bapak udah mengerti dan Bapak udah bisa ngerjain tugasnya gitu loh. Hmm. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Selain konsultasi selain tatap muka bisa ya? Selain di luar eh, kelas ini bisa ya? Bisa Pak, nanti kalau mau konsultasi lebih baik nanti kita lewat video call misalnya. Bapak video call sama Oh kami. iya iya siap. Bisa. Ya, beberapa Ya ya kali siap. beberapa kali saya juga video call kok sama beberapa klien saya. Bahkan selama pandemi ya video call doang, Pak. Kita takut Pak Ya kalau terima ketemu, Pak. kasih. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang bertanya dan memang semuanya sudah jelas, kita akan akhiri acara kita. Ya, yakin nih gak ada yang mau tanya lagi nih. Semuanya udah jelas nih. Ya, intinya sekarang kita akan mulai berproses. Lusa, saya undang teman-teman semua untuk masuk. Link Zoom-nya mudah-mudahan akan selalu sama ya. ID meeting-nya, password-nya selalu sama kok. Ini ya. Tidak akan berubah-berubah sampai tanggal 6 nanti. Baik, kita akan akhiri acara kita pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin boleh minta kesediaannya Bu Yuyun, mimpin doa Bu Yuyun. Nah ya, silakan Bu mimpin doa. Silakan yang lain mengikuti. Baik. Terima kasih Pak Teguh. Saya
akan berdoa sesuai agama saya Katolik ya Pak Tony. Iya, monggo Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah diizinkan untuk bersama-sama di ICT. Dan terima kasih malam hari ini kami sudah diizinkan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman semua, para pengusaha yang mempunyai misi yang sama, ingin naik kelas. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua yang ada di sini, berkati pula Pak Tony dan para mentor yang akan mengajar kita semua. Dalam namamu kami mohon semua ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yuyun buat doanya. Nah, nanti Bu Yuyun saya persilahkan pada hari Kamis boleh menunjuk satu orang yang untuk memimpin doa pembuka. Bebas ya. Jadi nanti yang habis berdoa boleh menunjuk temannya ya. Kita kasih privilege semua harus kebagian berdoa. Kenapa saya minta supaya dibuka dan tutup dengan doa? Karena salah satu yang membuat kita kaya, salah satu yang membuat kita sukses adalah Tuhan. Ya, amin ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan sisanya. Kita lakukan bagian kita yang terbaik. Ya, kita semua di sini punya Tuhan, walaupun agama kita berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang Maha Esa. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Sampai ketemu hari Kamis jam 7 malam. Sukses.